Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan mengulas koin punyanya pemerintah kolonial Belanda, yaitu koin Benggol lagi ya. Koin 2,5 sen yang berangkat tahun 1920. Ini koin ini nggak saya bersihin karena ingin menampilkan yang aslinya, dan ini banyak sekali kotorannya. Ini sampai angka tahunnya juga hampir nggak kelihatan yang 1920-nya, tapi koin ini masih terbilang bagus lah karena masih bisa terbaca. Oke, bisa kalian perhatikan 2,5 gulden Nederland Indies 2,5 sen. Kalau saya bilang gulden sih kebiasaan. Dan seperti biasa koin ini tidak berkurai guys, makanya saya agak bingung juga untuk mereview apalagi yang akan saya review. Tapi yang jelas setiap saya punya koin saya akan tampilkan videonya sebagai bahan konten untuk kita sama-sama berbagi koleksi koin ya. Saya punya koin Benggol ini lumayan banyak lah, ada mungkin sekitar 400 keping. Jadi saya akan review nanti satu-satu tapi pelan-pelan. Yang jelas dari angka tahun yang macam-macam, karena saya juga memilih koin itu ndak harus angka tahun yang lama atau dalam kondisi masih utuh. Yang penting ada koin, udahlah simpan, ada koin simpan. Karena kebanyakan koin ini juga kadang dikasih teman, dikasih minjem. Ada juga yang saya beli karena kadang teman tuh minta dibayar, ya udah aku bayar, tapi harganya nggak mahal ya guys ya, karena ini bukan koin NGC yang dalam artian sudah di grade. Kalau udah di grading di NGC atau PJGS, maka harganya pasti akan berbeda. Seperti yang di video sebelumnya itu saya sampaikan bahwa harganya ini bisa melebihi harga 1-2 juta 400-an, tergantung ya hasil gradingnya. Jadi koin ini pada dasarnya nggak boleh dibersihkan oleh kita, karena yang akan membersihkan itu seharusnya di tempat gradingnya. Di sana mereka akan bersihkan sendiri dan akan melihat seperti apa sih koin ini dalam kondisi yang sebenarnya gitu. Misalnya dari keluaran pertamanya sampai sekarang, apakah dia pernah dibersihkan atau tidak. Jadi akan kelihatan nanti dari patinanya. Oke, ini koin 2,5 gulden ini berangkat tahun 1920. Gambarnya udah mulai agak menipis karena mungkin sering digesek-gesek atau bergesek dengan yang lain-lain, atau mungkin juga karena faktor dari berpindah tangan yang ke tangan keberapa mungkin baru nyampe ke saya, atau juga ini mungkin karena disimpan di tempat yang kasar gitu ya, atau mungkin karena sering dipakai juga untuk berbelanja pada zamannya. Koin ini berbahan tembaga, semua rata-rata berbahan tembaga, tapi nggak pernah saya temukan koin Nederland Indie yang masih ada sisa-sisa lapisan peraknya, karena rata-rata udah merah kayak gini yang saya temukan. Padahal aslinya koin ini dilapisi oleh perak guys, jadi udah disepuh perak, tidak langsung kelihatan merah kayak gini, berarti peraknya tipis ya untuk penyepuhannya, nggak sampai tebal sehingga awet sampai sekarang. Karena di koin-koin modern juga sekarang ini bisa kita temukan koin yang dilapisin oleh perak, disepuh perak. Banyak sih yang saya punya koin-koin yang disepuh perak, nanti kita akan bahas juga koin-koin itu. Karena kadang penyepuhannya juga ndak utuh semuanya tersepuh, sehingga masih ada sisa bagian-bagiannya, kadang di pinggirnya di sini yang masih ada kelihatan merah. Kalau yang ini full deh merahnya, full kelihatan tembaga tuh perunggu ya. Tembaga tuh perunggu, kalau perunggu tuh merah banget. Dia memang hampir sama sih campurannya. Ini campuran banyaknya tembaga. Kalau tembaga itu murni tembaga ya, dia bahan satu jenis logam, misalnya kayak emas, perak, tembaga. Kalau perunggu itu campuran tembaga dengan timah kalau nggak salah. Jadi ini adalah, kalau tembaga
berarti campuran, tidak ada campurannya ya. Kalau dia berbahan tembaga, murni tembaga, berarti dia nggak ada campuran. Kalau dia perunggu, berarti dia punya campuran. Sama halnya dengan koin emas ya. Emas kalau 24 karat maka dia itu tidak ada campurannya. Kalau dia 22 karat berarti ada tambahan campuran logam lain. Perak pun begitu, kalau dia 999 maka dia nggak ada campurannya. Tapi kalau dia bilang masih ada 975 berarti ada yang 25 nya itu adalah campuran logam lain. Karena aslinya kalau logam-logam ini sendiri dia itu lunak ya, kayak emas tuh kalau 24 karat tuh lunak. Jadi kalau seandainya dibuat jadi koin terus dipakai belanja pasti dia akan banyak penyoknya. Sama juga dengan perak, pasti dia akan banyak penyoknya kalau dia murni perak aja, kalau dipakai untuk sehari-hari. Jadi kemungkinan besar bahannya itu ndak murni, misalnya kayak seperti ini ndak murni ada tembaga tapi ada campuran logam lain sehingga tidak cepat penyok. Dan ini saya yakin ini mungkin perunggu, mungkin ini ya, bronze and apa ya, tembaga itu kan bronze and zinc atau timah itu apa ya anunya. Pokoknya itu dah guys. Jadi kalian nanti sendiri yang menilai bahwa koin ini bukan koin yang mahal banget, enggak. Koin ini karena banyak beredar di Indonesia ya, karena memang koin ini dikhususkan untuk di Indonesia, dari namanya aja sudah jelas Nederlands Indie. Mungkin juga berlaku di Suriname atau di daerah kolonial Belanda lainnya. Seperti di Afrika Selatan itu kalau nggak salah adalah daerah kolonial Belanda juga. Dan Suriname, memang Suriname itu tempat pembuangan orang-orang Jawa dulu ya untuk kerja tanam paksa. Dan sampai sekarang di sana juga bahasanya pakai bahasa Jawa untuk bahasa nasionalnya. Dan tidak menutup kemungkinan di sana juga banyak koin-koin yang seperti ini di Suriname. Nanti kita cobakan ulik-ulik juga koin-koin yang ada di Suriname itu. Mudah-mudahan aja ada literatur atau referensi-referensi yang bisa kita cari di dunia internet. Nah, kembali lagi seperti yang saya ngomong bahwa arah koin, nah kalau koin Nederland Indies 2,5 sen ya, ini kita ambil atasnya, ini gambarnya, ini adalah atasnya. Kalau kita balik, nah ini pasti tulisan di belakangnya itu terbalik. Jadi arah gambarnya itu adalah bawah atas, bukan searah ke atas saja. Seperti halnya koin Cina atau koin Malaysia yang pernah saya review. Nah, kalau di tulisannya ini tetap sama, dia masih ada tulisan Jawa di pinggirnya dan tulisan Arab Melayu di tengah. Saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan di sini ya, dia sama aja dengan koin-koin 2,5 sen yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah di angka tahun dan di ini gambar mahkotanya. Kalau di angka tahun di bawah tahun 19 ribuan ya. Kalau di bawah tahun 19 ribuan itu agak berbeda sih, memang dia nanti coba akan saya review ulang lagi yang koin di bawah tahun 1900-an, 1900-an. Nanti saya akan coba bandingin di mana perbedaannya, ukurannya juga nanti saya akan coba bandingin biar kita tahu di mana pembedaannya yang antara yang keluaran tahun 18 ribuan dengan yang 19 ribuan. Dan yang ini tahun 1920 sebelum terjadinya Melase ya. Melase itu adalah terjadinya kemunduran ekonomi atau bisa dibilang resesi ekonomi global yang sangat-sangat memukul perekonomian bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Eropa kala itu, karena terjadi perang dunia. Itu imbasnya itu adalah di tahun 1930 dan sampai tahun 1933 atau 34 kalau nggak salah. Sehingga di sana banyak negara-negara yang bangkrut karena kasus Melase itu. Dan koin ini ternyata dibuat sebelum terjadi krisis ekonomi yang super parah saat itu guys. So kalau kalian punya koin yang seperti ini, simpan aja. Ini katanya sih bagus untuk kerokan. Kembali lagi saya ngomong, ini bagus untuk kerokan karena
Ini terkenal koin Benggol ini sama atau koin Gobang ini dipakai kerokan kalau di orang-orang Betawi atau di orang-orang Jawa. Mungkin karena ada pengaruhnya ya, balsam ketemu sama tembaga, perunggu ini menyebabkan angin-angin yang ada di tubuh itu keluar. Dan ini juga terkadang dipakai jadi kalung untuk anak-anak yang suka ileran gitu, supaya berhenti ileran, dipakailah kalung dari koin Benggol seperti ini. Nah, nanti untuk nama Benggol dan Gobangnya saya akan coba mencari referensi kenapa ini dinamakan koin Benggol atau Gobang. Padahal ini adalah 2,5 sen gitu. Nanti kita akan coba cari tahu dengan ngulik-ngulik sejarah lagi. Dan mungkin cukup sampai di sini untuk ngulas terkait dengan koin ini. Terima kasih kalian sudah nonton di channel Lian Kuswara Penggemar Uang Kuno. Semoga saja dengan adanya video ini kita masih tetap bisa bersilaturahmi sesama penggemar koin kuno dan yang mempunyai koin seperti ini. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.